ngalamin itu di challenge, Mm-mm. salah improve, salah benerin, salah jangan. Benerin. Ada unsur nekatnya, Iya. ada unsur baca bukunya, ada unsur ada unsur eh, pembelajarannya, Iya. Dan ada unsur gagalnya. iya. Yang udah full paket tuh didapetin 20 tahun. Sobat sekitar kita, selamat datang pada edisi yang sangat spesial, yaitu Muda Energi. Jadi Muda Energi ini salah satu edisi yang kita keluarkan untuk memperingati Sumpah Pemuda. Seperti kita tahu, generasi muda itu yang punya semangat tinggi dan punya inovasi yang sangat brilian. Dan sekarang kita akan berdiskusi dengan salah satu tokoh yang memiliki jiwa selalu muda nih gitu kan, yaitu Mas Arya Dwi Paramita selaku Corporate Secretary pada PT Pertamina Hulu Energi. Selamat pagi, siang, malam Mas Arya. Selamat pagi, siang, dan malam Mas Zagi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Semoga sehat selalu ya Mas ya. Ya, Mas. Jadi makasih banyak Mas udah datang pada podcast Sekitar Kita ini. Jadi podcast Sekitar Kita memang bertujuan untuk menginspirasi nih Mas, teman-teman yang masih muda di luar sana. Kita mau mencoba mengemas segala sesuatu informasi itu agar lebih membumi Mas gitu kan. Nah, pada spesial hari ini kita mau berdiskusi bagaimana sih peran generasi muda ke depannya, dan kita pingin mendapatkan perspektif dari Mas Arya. Generasi muda itu nantinya bisa kontribusi apa sih untuk anak-anak muda ini gitu kan. Tapi sebelumnya kita boleh gak sih Mas kenalan dulu sama Mas Arya gitu kan. Mas Arya tuh waktu zaman dulu mudanya kayak gimana nih sampai sekarang gitu Mas. Silakan Mas. Ya sebenarnya zaman muda saya nggak jauh-jauh amat ya, baru berapa tahun yang lalu. Waduh. Jadi ya fun Mas. Jadi muda itu kan identik dengan kata kreatif ya. Kreatif, kemudian banyak ide-ide yang menarik, Ya. berani gitu ya. Kalau zaman kita masih sekolah tuh kita nggak ada takutnya gitu ya. Gak ada takut ya. Jadi punya ide aja udah disampaikan gitu ya, dari zaman mulai ya zaman era SMA, kuliah gitu ya. Setiap ada ide langsung kita jalankan dan jadi tuh gitu ya. Kesempurnaan berproses ya, tapi berani mengutarakan sesuatu, berani melakukan sesuatu, energinya tuh berasa banget. Nah di era sekarang juga sebenarnya jauh lebih oke sih. Ya oke. Karena sekarang tuh udah ada teknologi ya. Jadi dulu kebayang kalau mau janjian aja mesti pakai pager gitu ya, nelpon pakai koin gitu ya. Terus apalagi kalau mengirim pesan ke operatornya itu kita mesti ngomong dulu lewat telepon koin gitu. Tapi sekarang teman-teman idenya tuh udah langsung ngalir tuh, bikin WA group, sekali dua kali chat langsung jadi tuh. Jadi sebenarnya perbedaannya lebih di teknologi. Kemudian pengetahuan juga teman-teman sekarang kan banyak ya, dengan akses yang didapatkan dari forum-forum seperti ini gitu ya. Mereka bisa dapat informasi lebih cepat gitu. Sehingga lebih matang sih. Jadi proses pembelajaran lebih enak. Kembali lagi soulnya adalah di energi muda itu kan di kreativitas dan keberanian ya. Jadi di situ sih kuncinya sebenarnya. Iya, tadi ada keyword yang penting kan. Yang membedakan ini adalah teknologi, karena the way kita komunikasi sama teman-teman semua kan hampir sama ya Mas. Semangatnya tuh kalau lagi muda-mudanya itu dikit-dikit bersuara langsung, dikit-dikit langsung menjalankan aktivitas gitu kan. Kepentok, minggir dikit langsung lari lagi gitu kan. Tapi yang menarik ini nih Mas, kalau zaman sekarang kan ngumpulin orang kayaknya mudah ya, by teknologi ya semua. Terus tadi Mas Arya sempat bilang masukin koin dan lain sebagainya gitu kan. Itu gimana sih Mas, zaman dulu tuh kita masukin koin tuh ada struggle-nya gak, ada cerita-cerita unik gak waktu zaman Mas Arya pakai koin-koin itu tuh buat berkomunikasi? Iya, jadi era offline dulu ya. Iya. Itu kan lebih sering kita janjian ketemu di kampus, di mana itu jadi titik ketemunya ya. Teman-teman di situ mereka bisa ketemu dan ngobrol. Karena kalau untuk by phone seperti sekarang, teman-teman bisa pakai aplikasi nelpon, nggak terlalu membebani biaya gitu ya. Sehingga memudahkan tuh proses komunikasi dan lain sebagainya. Sehingga kalau dulu kita tuh lebih guyup. Itu yang kerasa. Nilai tambahnya adalah lebih solid ya. Karena kita ketemu tuh. Nggak ada tuh salah interpretasi, salah baca WA, terus ini WA marah apa enggak, harus pakai emoticon. Dulu kita nggak ada masalah tuh. Jadi kita semua spontan, kumpul bareng, sharing ide, komunikasi
di saat itu pun kita nggak terlalu bermasalah dengan teknologi yang masih terbatas ya. Ini kan karena udah ada pembandingnya jadi kita bisa bicara ya. Tapi karena dulu juga kondisinya seperti itu kita sudah bisa berkarya, kayaknya kenapa enggak gitu ya. Nah sekarang kembali lagi itu soalnya tadi bahwa keberanian dan kreativitas itu modal utamanya. Teknologi yang ada sekarang itu memudahkan prosesnya, tapi juga banyak challenge-nya Mas. Karena kalau saya sih ngelihatnya bukan dulu tidak lebih baik dari sekarang atau sebaliknya ya, tapi saya lebih ngelihat bahwa ada value-nya yang harus tetap dijaga, yaitu pada saat kita menjalankan sebuah ide itu ada yang namanya kolaborasi. Sesuai dengan value di korporasi, di BUMN juga kan itu ada namanya kolaborasi ya di salah satu value yang disampaikan. Jadi kolaborasi itu intinya ketemu aja, ketemu bareng, kita bikin sebuah terobosan dan kita sama-sama men-challenge gitu. Apa nih value-nya yang kita munculkan dari sini? Apakah hanya for fun atau bisa mendatangkan sesuatu yang membuat semua orang fun gitu ya. Jadi artinya bisa memberi manfaat untuk banyak orang gitu. Nah, di sini yang lebih bisa ditemukan. Kemudian yang kedua adalah di era yang sebelumnya, di waktu kita semua masih sekolah ya. Itu yang menarik adalah kita tuh berinteraksi dengan semua kalangan Mas. Jadi nggak terkelompok sendiri gitu ya, nggak eksklusif sendiri. Kita ngebaur gitu. Sehingga kita tahu betul tuh apa sih needs yang dibutuhkan. Mungkin dulu sekarang namanya social mapping ya, need assessment gitu kalau bahasa-bahasa di sekolah ya. Tapi kalau dulu tuh kita ketemu gitu. Dan itu kemarin waktu saya sempat praktekin ya, waktu kita sempat COVID itu. COVID itu kan ada momen di mana kita nggak bisa ketemu orang. Kemudian di satu sisi saya sama tim itu harus merumuskan sebuah strategi untuk memberi manfaat untuk masyarakat yang saat itu sedang butuh bantuan. Sehingga ya udah, karena memang basicnya dulu kita main ya, istilahnya tuh anak main lah ya, jadi kita harus keluar gitu. Ya udah saya keluar aja terus jalan, terus ya di tengah pandemi itu kita hangout dengan masyarakat untuk benar-benar dengar apa sih gitu. Karena kan work from home kita di dalam rumah ya, kita di isolasi di sebuah ruangan gitu ya. Tapi yang mau kita bantu kan di luar sana gitu. Jadi akhirnya kombinasi Mas. Nah dari situ untuk koordinasi dengan tim kita kombinasi mengorganize sebuah program. Nah artinya dari sini kelihatan bahwa memang banyak value-value tadi yang interaksi langsung, kolaborasi, kita butuh keberanian, kita juga harus ada ide kreatifnya. Itu sebenarnya yang menjadi fundamental dari sebuah tadi yang Mas tanya, energi muda tuh gimana sih? Ini menarik juga nih Mas, karena kan sebagai korporasi juga itu bisa melihat value-value itu untuk bisa dibawakan ya Mas ya, gitu kan. Ada adaptifnya gitu kan, tadi ada kolaboratifnya. Kalau Mas Arya bisa melihat nggak sih dari yang sekarang nih komposisi generasi muda yang bekerja pada perusahaan terutama di BUMN Mas, apakah value-value itu memang value yang dirasa tepat untuk membangun korporasi ke depannya Mas? Ya, value itu kan ditanamkan ya. Jadi ditanamkan untuk pertama kita bisa paham, tapi ya nggak cuma hafalan textbook gitu ya. Kita harus bisa jalanin gitu. Contohnya pada saat kita kerja kita diberikan amanah, sehingga kita harus good governance, harus segala macam. Itu harus sampai kitanya harus benar-benar ngerasain gitu. Seperti tadi kita ya nggak bisa jalan sendiri, kita harus kolaborasi. Kolaborasi itu kan salah satu value juga. Jadi artinya itu ditanamkan. Nah, karena sekarang komposisinya ya, kalau dilihat dari komposisi pekerja ya, pekerja muda sama kalau boleh pakai istilah yang banyak di koran tuh generasi X, Y, and Z gitu ya. Generasi X itu udah tidak sebanyak generasi Y lagi. Gen Y itu memang sedikit lebih banyak jumlahnya daripada Gen X ya. Artinya kalau di kami tuh separuhnya itu udah teman-teman Gen Y ya. Gen X-nya tuh 46% lah kurang lebih. Selebihnya Gen Z yang generasi baru gitu. Artinya dari komposisi ini yang sudah hampir ya apple to apple, sudah hampir sama ya. Komposisinya itu udah berimbang gitu. Nah, tapi ini kan bukan sebuah kompetisi atau apa ya. Kita ngeliatnya ini sebagai sebuah kolaborasi ya. Kolaborasi
wisdom yang dimiliki oleh generasi senior dan spirit yang dimiliki oleh generasi muda itu di combine. Jadi bukan masalah kompetisi nih. Ini bicaranya konteksnya adalah kolaborasi. Yes, dan saling melengkapi ya Mas. Ini keren Mas tadi wisdom gitu kan. Kita bicara wisdom tadi kan. Berarti kan kita ngelihat kalau dilihat dari sini ya Mas, gapnya kan yang sekarang ada yang mungkin umurnya beda 1 dekade, 2 dekade gitu kan, tapi bisa berbaur dalam satu tim gitu ya. Karena dari segi kami ya Mas ya, melihat kalau ada perbedaan usia kadang suka segen nih gitu kan. Nah kalau misalkan dari yang senior-senior tersebut gitu kan, bagaimana sih Mas bisa mengencourage teman-teman muda itu untuk terus gak apa-apa, ayo kita sama-sama bekerja, kita kan dalam satu tim gitu kan, kita emang harus saling melengkapi gitu kan, biar kita bisa sama-sama nih, teman-teman semua yang nonton ini tuh tahu gimana caranya kita mengencourage diri kita sendiri Mas. Iya, jadi kalau kita lihat ya sebenarnya antar generasi ini tuh sebenarnya solid sih. Cuma kita ngelihatnya suka beda-bedain aja. Padahal kita yang di dalam sih solid-solid aja. Asik-asik aja Mas gitu ya. Dan we do it with style gitu ya. Jadi mau bicara value ya do it with style gitu ya. Jangan kayak apalan textbook pakai harus masuk di kelas ditatar gitu segala macam. Sekarang udah dengan style gitu. Teman-teman bikin konten bicara soal amanah gitu ya, kolaboratif, harmonis dan lain sebagainya itu udah with style gitu. Intinya kan gimana value itu bisa embedded di dalam ini. Nah, sama juga dengan kerjaan gitu. Jadi kalau kolaborasi, kreativitas teman-teman kita buka. Wisdomnya good governance ya. Gitu kan. Harus prudent ya. Tata kelola harus dijaga ya. Ada memang hal-hal yang memang pakemnya harus dipagerin. Karena kita nggak mau teman-teman ini repot one day gitu. Tapi spirit mereka tetap kita salurin. Nah, forum-forum teman-temannya energinya banyak semua Mas. Jadi kalau kebetulan di tim saya kan juga mungkin lebih banyak yang dari Gen Y-nya ya. Termasuk saya juga Gen Y sih sebenarnya Mas, cuma agak boros aja. Nah, di sini kita lihat bahwa itu nggak ada masalah tuh dalam komunikasi dalam segala macam. Ya memang stylenya masing-masing gitu ya. Dan cepat Mas. Sekarang tuh semua serba cepat. Jadi teman-teman senior pun juga keep up dengan hal itu gitu. Nah, dalam menjalankan sebuah project atau mengelola sebuah tugas ya. Pada prinsipnya sih sebenarnya nggak ada masalah sih Mas. Karena semua itu bisa jalan bareng kok. Iya. Karena penting Mas kan dari perspektif seorang leader ya. Leaders create leaders gitu. Dan bagaimana membuat suatu perusahaan itu atau bisnis bisa terus bertransformasi agar tetap sustainable gitu kan di kemudian hari. Challenge yang paling utama itu kan sebenarnya strategi bagus. Tapi implementasinya kayak apa, dan itu kan harus dari human capital ya Mas ya. Nah ini yang kita mau coba lihat adalah bagaimana kita sebagai leaders itu bisa mengayomi gitu kan, untuk bisa menciptakan leaders lagi yang seperti kita lah Mas di situ. Itu benar-benar challenge juga ya, karena teman-teman juga yang masih muda sudah menjadi pemimpin gitu ya, tapi ada beberapa yang harus diseimbangkan tadi Mas, menurut saya pribadi gitu. Jadi emang harus banyak kita diskusi seperti ini, bertukar pikiran. Cuma satu kuncinya yang harus kita tanamkan dalam diri semua orang adalah bahwa kita bersatu untuk melengkapi, bukan buat bersaing ya Mas ya, gitu. Nah, terus kita bicara soal yang paling menarik nih Mas saat ini. Mas kan dari perusahaan oil and gas company gitu kan, terus sedang terus mentransformasi bisnisnya gitu kan Mas. Nah, kira-kira konsep seperti apa sih Mas yang Mas bayangkan ya, bagaimana sih suatu perusahaan bisa terus keep up terhadap semua perkembangan zaman Mas gitu. Iya, jadi betul Mas yang disampaikan bahwa kita di dalam konteks ini sebagai sebuah korporasi itu kan pasti harus memahami apa sih pertama sektor yang kita kelola ya. Kemudian kita harus memahami siapa sih stakeholders yang di lingkungan kita, global issue apa yang sedang happening sekarang ini yang apa namanya yang relevan dengan kita. Macam-macam banyak hal ya. Setidaknya kita intinya adalah memahami siapa kita gitu di tengah ekosistem yang ada. Itu yang pertama. Bahasa sederhananya adalah dengan kita petakan itu semua, kita bisa melihat bahwa kita harus kemana nih.
Nah, saat ini kita berada di apa namanya, di industri yang mengelola minyak dan gas bumi, di sektor hulunya. Sektor hulu. Kita yang mencari dan memproduksikan. Kalau bahasa gampangnya mengeksplorasi dan memproduksikan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa barang yang kita handle ini nih, minyak dan gas ini ya sangat erat dengan emisi ya sekarang. Dan kita sadar bahwa itu harus kita kelola dengan baik. Nah, di sisi lain dunia sedang berusaha untuk menekan yang namanya emisi itu. Gitu. Tapi di sisi lain lagi kita harus sadar nih, kalau lihat demand dari energi itu semakin ke depan semakin meningkat ya. Logikanya ekonomi bertumbuh, pembangunan berjalan, semuanya bertumbuh, semua butuh energi. Nah, poin positifnya yang saya lihat adalah dari catatan rancangan energi nasional ini, itu pertumbuhannya ada juga yang namanya energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan itu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tapi Mas, dalam energi mix itu masih ada energi minyak dan gas bumi yang juga tumbuh. Artinya apa? Untuk ke depan kita harus bisa memenuhi demand itu kan? Iya nggak? Kita side by side nih dengan energi baru terbarukan dan dengan energi oil and gas. Itu fakta yang harus kita yang harus kita hadapi. Itulah tugas kita. Mengeksplor, memproduksikan minyak dan gas untuk digunakan konsumsi energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai lokomotif energinya. Nah, kalau begitu, sementara di sisi lain ada tuntutan net zero emission, gimana nih caranya kan gitu Mas. Nah, jadi sebuah korporasi itu juga harus adaptif tadi Mas sempat bilang bahwa adaptif yaitu kita juga harus memikirkan gimana caranya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menekan emisi tadi. Betul. Dan terobosan itu sudah menjadi sebuah strategi korporasi di mana kita menurunkan angka emisi dari operasional kita. Dan juga kita sambil melakukan kajian-kajian pendalaman untuk peluang seperti yang ada saat ini, yaitu yang kita kenal dengan CCS, Carbon Capture Storage. Bagaimana kita mengembalikan emisi tadi itu, karbonnya tadi itu kepada ke reservoir yang ada di bawah permukaan, ke rumahnya lah kita. Betul. Ke rumahnya. Jadi ini sedang dalam proses ujinya ya. Sudah berjalan uji cobanya di Jatibarang sudah dilakukan dan teman-teman semua sedang melakukan kajian itu. Jadi artinya gimana caranya minyak dan gas itu tetap ada buat mendukung kebutuhan energi demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tapi di satu sisi lain kita harus menekan gitu ya. Karena menarik Mas gitu ya. Sektor oil and gas itu kan akan menjadi sektor yang selalu dituntut untuk transformasi. Tapi di satu sisi memang itulah menjadi lokomotifnya kita gitu kan. Energi demand secara nasional kita membutuhkan hal tersebut gitu kan. Dan ini menarik karena dari Pertamina Hulu Energi juga sudah mencoba beberapa teknologi ya, tadi CCS, CCUS, dan sudah diuji cobakan juga gitu kan. Dan kalau misalkan saya lihat kan reservoirnya yang ada di Indonesia itu potensinya besar ya Mas yang dimiliki kan untuk di storage gitu kan, CO2-nya di situ. Nah, kalau nggak salah juga ya Mas ya, itu bagaimana menyerap dan juga menurunkan emisi, ada beberapa site yang dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi yang sudah menggunakan teknologi green ya Mas, kalau nggak salah ya. Yang untuk menyuplai operasional gitu kan, kayak PLTS-nya dipasang gitu kan. Karena itu menarik sih buat kita ya sebagai generasi muda Mas, ketika memandang untuk masuk ke suatu korporasi, pasti sekarang kita mau lihat Mas, seberapa tinggi strategi sustainability-nya mereka Mas gitu itu. Iya. Jadi kalau bicara industri yang mengelola komoditas yang tidak terlalu berisiko terhadap emisi itu hal biasa lah ya. Iya. Udah hari-harinya hidup bersih gitu. Benar. Ya. Tapi ini kita mengelola sesuatu yang dibutuhkan orang banyak. Benar. Kan nggak bisa kita tinggal pergi ya. Ini harus ada nih barangnya gitu kan. Tapi kita tahu ini penuh dengan tadi tantangan karbon dan lain-lain. Nah, tantangannya buat kita adalah kita harus melakukan itu secara, ya bahasanya green operation lah.
Jadi beroperasi secara hijau lah Secara gitu hijau, bahasa ya. kalau mau di Iya, Indonesia iya, kan iya, secara iya. simpel ya. Jadi artinya semua concernnya terhadap lingkungan, isu emisi itu harus kita apa ya namanya, kita harus bisa berikan solusinya gitu. Iya. Nah ini Mas, selain tantangan mengelola juga kan tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana caranya secara operasional itu terus berlanjut, dan itu erat kaitannya dengan sosial gitu kan. Nah ini gimana Mas strategi hadir kepada masyarakat, hadir untuk menjawab tantangan yang dari sosialnya itu sendiri sehingga perusahaan itu bisa mendapatkan dukungan gitu dari segala macam pihak gitu kan. Ya, jadi challenge utamanya itu memang ada pada tadi ya. Kita harus tahu dulu nih, kita harus kenal dulu. Mengenali diri kita, mengenali lingkungan kita kan gitu ya bahasa gampangnya. Maka kita petakan. Ya. Setelah kita tahu kebutuhannya, impact dari kita apa dan seterusnya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan nih untuk lingkungan. Oke. Setelah kita petakan, kita kaji, lalu kita siapkan nih, kita rumuskan strategi dan programnya. Itu bahasa sederhana dari kita menata kelolakan apa namanya program yang terkait dengan masyarakat. Kalau di publik mungkin memahaminya dengan istilah community development ya, pengembangan masyarakat gitu ya. Sehingga pada saat kita menjalankan itu kita sudah punya program yang benar-benar pinpoint terhadap isu yang memang muncul di situ. Kita nggak bisa jadi mengeneralisir semua Mas. Setiap lokasi punya karakteristik masing-masing. Challenge-nya beda-beda. Oleh karena itu tadi saya selalu mengawali dengan kita harus kenal dulu nih. Bahasa gampangnya gitu, kenali diri dulu dan kenali lingkungan. Itu rumus paling ininya. Mungkin itu apa namanya yang harus dipegang oleh semua termasuk di generasi Y dan generasi berikutnya gitu. Karena itu yang tidak berubah tuh. Benar. Nah, kemudian ada yang menarik Mas. Pada saat tahun 2020 itu saya tugas di mengelola CSR-nya Pertamina. Di situ saya dilibatkan di dalam sebuah tim untuk memetakan apa sih potensi risiko yang muncul dari industri kita dan apa yang harus diatensi dan juga apa yang harus dikembangkan. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa teman-teman di saat itu kita rumuskan, kita coba petakan dan apa kontribusi kita terhadap SDGs itu juga kita mapping. Sehingga muncullah beberapa potensi yang ada, tapi dengan catatan setiap kan di grup itu banyak ya Mas ya industrinya ya. Ada yang di upstream, downstream, ada yang di geothermal, ada yang segala macam. Nah itu beda-beda tuh karakter. Masing-masing harus memetakan sendiri supaya lebih mengenal lagi, supaya lebih fokus. Nggak bisa nih yang makronya dipakai untuk semua tuh nggak bisa. Nggak bisa. Pasti ada yang di-adjust, pasti ada yang dikurangi atau mungkin ada yang ditambahkan. Gitu. Nah dari situ baru kita mapping, kita siapkan programnya dan dipilih mana flagshipnya gitu. Nah yang menjadi tantangan saat itu adalah kita memetakannya pada saat kondisi dunia sedang tidak baik-baik aja. Saat COVID ya. Jadi masuk tuh semua apa informasi dan data itu yang masuk tuh sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa bercampur mix ya. Dan waktu itu yang menarik adalah kita koordinasi dengan kementerian, dari kementerian juga menyarankan supaya ada pembagian klaster yang fokus gitu. Nah sehingga kita masuklah di klaster energi. Fokus kita di energi dan inilah yang menjadi flagship program kita. Iya karena ini ya Mas yang saya bayangkan berarti kan kita lihat Pertamina sebagai korporasi itu sebagai holdingnya, lalu ada subholding, dari tiap subholding dia punya anak perusahaannya masing-masing gitu kan. Dan untuk memetakan sebuah strategi yang benar-benar makro itu sangat harus kita ciptakan sedini mungkin yang nantinya di setiap level itu bakal di-adjust ya Mas ya. Karena kalau misalkan keywordnya tadi Mas tata kelola, tanpa tata kelola yang baik kayaknya nggak bakal bisa sampai ke bawah sih ya Mas ya gitu kan. Terus ini yang paling kita pingin diskusikan sama Mas Arya itu, kita lihat Pertamina Hulu Energi sebagai korporasi yang di sektor oil and gas.
Terus tadi ada sebuah konsep juga CSR. Apakah CSR-nya akan related terhadap oil and gas atau bisa mix Mas ke arah-arah yang lebih green gitu? Oh iya. Jadi gini Mas, pada saat tadi sudah kita petakan ya, kita core-nya di mana? Oke. Jadi kalau kita ambil helikopter view-nya, kita naik lagi ya, kita ambil makronya. Ini BUMN itu kan banyak ya. Oke. Ada yang kesehatan, ada yang keuangan, ada yang energi, ada macam-macam deh, banyak. Nah, masing-masing tuh punya core bisnisnya kan, punya apa ya? Kalau aku bilang core kompetensinya. Nah, di situ sudah dibagi tugasnya waktu itu oleh kementerian. Pertamina masuk di kelompok klaster energi. Sehingga pada saat kita bicara tanggung jawab sosial lingkungan, Komdev kita tuh kita fokusnya ke energi itu. Walaupun tetap kita juga memperhatikan pendidikan, tapi semua dikerucutkan ke energi. Jadi kalau teman-teman lihat semua ada kata-kata energinya di program kita gitu. Nah, sebagai keyword inilah yang menjadi flagship kita nih, pegangan kita untuk teman-teman. Kita pada saat itu kemudian merumuskan beberapa program, kita kurasi segala macam, kita lihat, oh ternyata kita menemukan satu poin, apa? Yaitu desa energi berdikari. Desa energi berdikari ya. Jadi desa energi berdikari ini bisa kita lihat apa sih maksudnya desa energi berdikari ini? Jadi program yang sudah berjalan oleh teman-teman itu kan banyak ya. Kita tata tadi, tata kelolanya kita tata, mana sih kelompokin, kita punya 4 pilar ya, dari mulai pendidikan, kesehatan, lingkungan, kemudian juga ekonomi. Nah ini kita coba pilah-pilah lagi, terus apa flagshipnya gitu. Nah desa energi berdikari ini, kenapa kok ada energi berdikarinya? Karena di situ basic filosofisnya adalah pertama awareness. Siapapun masyarakat, dimanapun mereka berada, mereka harus aware satu hal. Mereka harus aware potensi energi yang ada di dekat dia. Waktu itu kita kalau ngobrol di warung kopinya tuh, kita cuma ngebayangin gini aja deh. Ini kalau ini kita diisolasi nih, gue butuh energi, dapetnya dari mana gitu ya. Nah itu orang harus tahu tuh. Karena kan kalau mau bicara mandiri, mau bicara maksudnya kita bisa berdiri di kaki sendiri gitu terus. Tapi kita nggak tahu kayak gimana gitu ya, kan masih tergantung ya. Benar ya nggak? Nah itu filosofi dasarnya. Jadi ya belajar dari kondisi saat itu juga ya, kita lihat orang harus aware. Pertama aware dulu, dia tahu ada potensi energi apa dekat dia. Kalau dia tinggal di pegunungan dekat aliran sungai, berarti ada mikrohidro nih. Nah yang kalau dia tinggal di peternakan, ada potensi biogas nih. Wah saya tinggalnya di dekat tempat pembuangan akhir sampah, itu biogasnya gede banget pak, gitu kan, gas metannya bisa ditarik tuh, luar biasa. Terus wah saya anak pantai pak, gitu kan, saya tinggal di pesisir, mataharinya nggak kurang-kurang pak, bener, apalagi ombak dan lain-lain, pokoknya banyak deh, ilmunya banyak lah itu, di toko buku juga bisa dicari, kan gitu. Jadi tapi masyarakat kan nggak aware mas, belum aware mungkin ya, bukan nggak aware, belum aware, sehingga awareness itu kita bangun dulu. Nah, awareness ini mau kita bangun, kita harus mapping dulu. Lagi-lagi kan rumus pertama, kenali dirinya, kenali lingkungannya kan. Tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita harus tahu dulu nih lingkungannya gimana. Nah, baru dari situ how-nya. How-nya itu adalah gimana cara makainya, Pak. Ya, matahari banyak, Pak, tapi saya cuma dapat manfaatnya nyemur baju aja, Pak, sama nyemur hasil dari laut atau hasil. Iya. Cuma buat jemur-jemur aja gitu. Bisa nggak dia jadi energi gitu? Nah, sama halnya dengan biogas yang dari kotoran. Biasanya kan berantakan tuh, nggak ditata tuh. Banyak yang komplain, Pak itu sapinya kok ini kemana-mana, sehingga ini. Nah coba dikumpulin kotorannya, dijadiin satu, dibikinin reaktor biogas, ditarik ke rumah tangga, bisa buat masak. Bener. Terus ada produk sampingnya untuk pupuk dan lain-lain, kan ada ya terus yang berproses di pupuk organik juga gitu ya. Betul. Nah banyak mas. Nah itu kita how-nya itu gimana, nggak punya ilmunya kan, karena mungkin keterbatasan yang ada di sana nggak mungkin kan. Ada nih yang namanya core competence mas. Jadi kalau bicara proper ya, nih aku ambil case-nya proper ya.
Di Proper itu ada yang namanya inovasi sosial. Ya. Dari sekian banyak term and conditionnya yang saya yang saya nyantel gitu, langsung inget tuh core kompetensi. Core kompetensi itu bagaimana kita anak-anak Pertamina nih, perwira mudanya ini, itu kan punya ilmunya, dia punya keahliannya, itu diajarin tuh ke masyarakat gitu. Oke. So konsep desa energi berdikari itu sebenarnya adalah dari masyarakat sudah aware, terus how-nya itu dikasih. Disitulah masuk program pemberdayaan tuh, pembinaan namanya. Kalau mau lebih spesifik pembinaan. Jadi kita bina masyarakat. Begitu dia udah tahu cara makainya, kan harus sustain mas. Betul. Kalau enggak, misalnya udah nggak bisa, rusak, jual, dibuang, atau jadi besi tua atau apa, kan nggak bagus ya. Bukan itu yang mau dimaksud ya. Nilai ekonominya ada tapi habis. Iya. Ya dijual gitu. Bahasanya anak-anak dikecilin gitu. Iya. Masuk dompet. Nah, ini harus diajarin ilmunya supaya sustain. Jadi yang poin ketiganya adalah sustain. Sesuatu akan sustain, akan aman ada di situ kalau ngasih manfaat buat kita gitu. Kalau enggak dikecilin, Pak. Dikecilin jual gitu ya. Nggak boleh cuma menemuin aja jual gitu kan. Nah, itu jangan. Jadi kita dorong supaya masyarakat ini juga bisa mendapatkan manfaat. Dari mana kita belajar ngitungnya, Mas? Cara hemat energinya, misalnya tadi buat bahan bakar bisa masak, ya ibunya punya usaha kue gitu kan, punya usaha ini, oh iya berarti biaya produksinya bisa ditekan tuh. Saya pernah datang di Kalimantan ya, itu ada di Balikpapan ada Wasteko namanya. Ini cerita yang saya udah taunya lama tapi memorable ya, karena itu tuh ada TPA mas, tempat pembuangan sampah akhir ya. Kita kerjasama dengan dinas LH setempat. Kan isunya bau ya kalau sampah ya. Bayangin lah TPA ya kan gede banget tuh ya. Pasti. Nah itu gasnya ditarik mas, gas metannya. Oleh teman-teman di Mahakam itu diajarin gimana caranya untuk menggunakan itu, sehingga bisa disalurkan ke rumah di sekitar perkampungan di sekitar situ. Nah, saya datang nih ke salah satu penerima manfaat lah. Itu cuma ditarik pipa gitu aja. Saya bilang sama mereka, teman-teman, gimana nih manfaatnya buat mereka gitu ya. Terus mereka bilang bahwa saya punya usaha ini pak, warung Indomie gitu. Luar biasa. Kafe di sana, kafe gitu ya, apa warung kopi gitu. Kafe ini, wah lumayan bu ya, pendapatan lumayan gitu. Saya lupa berapa tapi oke lah. Soalnya ibunya kelihatan happy banget gitu. Nah terus ada lagi yang bapak satu tuh pembuat ini gula, apa namanya mas, gula Jawa tuh. Gula Jawa yang dicetak pakai mangkok. Gula aren gitu. Gula aren ya. Saya tanya, bapak masak pakai apa? LPG hijau ya, aku bilang gitu kan. 3 kilo ya. Bapak penghasilan berapa seminggu? Jutaan mas. Wah berarti udah nggak boleh pakai ini dong, aku bilang gitu kan. Wih, dia dengan pride bilang, sorry mas, gua nggak pakai barang yang buat rakyat miskin karena itu kan barang subsidi. Wah. Loh terus pakai apa? Saya pakai gas metan. Luar biasa. Jadi saya tanya, dulu pakai kan? Dulu pakai kan? Iya, dulu pakai mas katanya. Sekarang 20 tabung sebulan. Dia bilang gitu. Wah bapak nggak boleh. Tapi kan saya udah nggak pakai. Saya udah pakai gas metan. Ini mah cuma buat ini karena masih ada aja sisa-sisa dulu. Udah kosong semua pak gitu. Jadi dia udah sama sekali nggak pakai tuh gas itu. Jadi kita juga ternyata ada side effectnya bahwa LPG ini kan selama ini kan menjadi bahan bakar yang sudah dikhususkan untuk para penerima manfaat dan rakyat miskin dan lain-lain. Karena subsidi dan lain sebagainya mas ya. Jadi mereka udah nggak pakai itu lagi. Mereka udah mengurangi beban negara kan istilahnya gitu ya. Kan impor LPG juga nggak kecil ya mas. Dia udah bisa pakai gas metan. Kebayang nggak kalau itu tumpukan sampah di mana-mana ditarik gas metannya, bisa untuk masak seperti mereka gitu. Dan produktif mas, mereka itu maksudnya gimana ya, udah bisa memanfaatkan energi yang ada di sekitarnya. Nah sustain kan, artinya kan kebangun tuh sustainability karena dia punya semacam mereka memiliki pemahaman dan mereka experience gitu. Experience bahasa Jawanya apa ya, ya mengalami langsung lah ya, mengalami langsung
bahwa ini nih bisa memberi manfaat buat dia secara ekonomi. Disayang mas programnya sama mereka. Tak kenal maka tak sayang, begitu kenal disayang kan. Jadian tuh barang kan gitu. Jadi udah tuh seneng banget ya. Dengan dari mulai awareness, know-how, terus sustainable isunya terjawab. Itulah flagship dari Desa Energi Berdikari. Iya. Karena menarik mas ya. Kalau kita lihat kan program itu menciptakan komunitas-komunitas berbasis energi ya mas ya. Gitu. Lalu dimulai dari desa-desa, desentralisasi gitu kan. Dan nanti kalau misalkan ini berkembang ke pusat justru jadi semakin besar ya. Kurang lebih. Nah itu yang dibayangkan seperti pergerakan Indonesia zaman dulu kan mas. Ketika kita mau memerdekakan negara kita gitu kan. Bagaimana pemuda-pemuda itu bergeraknya dari desentralisasi itu mas, tersebar di mana-mana gitu kan, melakukan perjuangan di daerah Jawa gitu, Kalimantan, Sumatera gitu. Nah kita lihat dari sektor generasi mudanya nih mas, itu dalam program apakah ada suatu kolaborasi yang diharapkan mas, atau yang diciptakan dalam keberlangsungan program tersebut mas? Ya pasti ada mas, karena kita kan 4L ya, lo lagi. Jadi orangnya cuma ini aja gitu ya. Di kantor juga nggak banyak-banyak amat gitu kan. Dibagi wilayah kita yang tersebar begini luas, pasti kita butuh kolaboratif lah. Kita bangun itu kolaborasi. Nah tadi untuk membangun kolaborasi itu sama seperti mas. Jadi dulu tuh ada buku ya yang saya seneng banget bacanya tuh. Tentang ilmu perang gerilya ya. Dulu ada ditulis Pak Nasution nih. Saya beli tuh buku tuh karena saya pernah lihat waktu itu di perpustakaan nih, kayaknya keren nih buku nih, ini keren banget nih buku nih, itu saya baca gitu ya. Bahwa knowledge-nya dibangun dulu tuh. Kalau bahasanya kalau kita tadi kan mas bilangnya Jawa perjuangan, perjuangan untuk Jawa untuk ini, saya jadi ingat buku itu gitu. Kita bekali dulu dengan pemahaman yang sama. Makanya tadi saya berangkat dari awareness, know-how, sustain. Isu sustainability-nya apa? Sehingga semua generasi muda yang gabung di gerakan itu ya mereka punya frame yang sama gitu. Kita melibatkan kampus pasti, kampus, masyarakat setempat, remaja-remaja dan seterusnya, bahkan ibu-ibu mas, luar biasa. Power of emak-emak yang salah satu yang tadi saya cerita di daerah Lampung itu the power of mama, karena kita bekerja sama dengan ibu-ibu petani. Terus kemudian di Balikpapan juga ibu-ibu punya peran karena ini urusannya dengan household ya, dengan rumah tangga, dapur ya kan. Jadi beliau-beliau lebih familiar. Nah spirit itu tuh menular mas lewat forum-forum kopi darat lah istilahnya. Kalau udah begini kolaboratif tuh nggak bisa pakai gadget mas. Disinilah wisdom yang tadi aku cerita, kopi darat kopdar lah ya, anak-anak semua itu kopdar ngumpul di situ. Nah mahasiswa live in kita libatkan, kita kasih kesempatan kok kalau ada mahasiswa yang mau namanya istilahnya KKN gitu ya, magang atau magang apapun gitu ya, kita cariin solusinya. Teman-teman di lapangan juga welcome, sehingga keikutsertaan semua elemen tuh benar terlibat gitu ya. Dan goalnya kan cuma satu ya, ini konteksnya CID ya lagi-lagi ya, konteks CID bahwa kita mendevelop kan. Jadi kita mengembangkan, kita dorong supaya masyarakat itu bisa berdikari. Luar biasa. Lewat pendekatan energi. Kantor saya bisnisnya energi. Gitu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya kalau bisnis yang lain gimana mas caranya, silahkan hubungin nomor di bawah ini gitu. Oh jadi buka konsultan gue. Untung energi ya, bukan kosmetik ya mas. Ya, kalau kosmetik saya ketahuan bohongnya mas. Saya mau tanya nanti skincare-nya apa mas? Rahasia mas. Aduh. Iya mas. Iya soalnya saya tadi ngelihat bagaimana spiritnya Mas Arya membangun suatu program gitu kan. Lalu juga knowing the steps. Bahkan yang sudah dilakukan adalah udah full spectrum ya mas ya, dari pengembangan generasi mudanya, komunitas, sehingga itu bisa sustain gitu. Saya tuh penasaran mas, hal-hal tersebut tuh bisa menjadikan Mas Arya lebih semangat emang gara-gara didorong dari hobinya Mas Arya gitu kan, atau misalkan emang sering melihat benchmark dari negara-negara lain, atau apa sih mas sebenarnya?
main Mas. Main. Jadi kebetulan saya nggak bertahan ya, jadi bawaannya keluyuran, main kalau duduk tuh diem gitu, pusing kan gitu ya. Jadi aduh kayaknya nggak ada kerjaan nih, aku harus main nih gitu kan. Main apa Mas kalau boleh tahu? Keluyuran aja Mas, ketemu teman-teman, biasanya sambil sepedaan atau sambil apa gitu sama teman-teman. Kita ngobrol bareng tuh. Iya. Kan komunitas zero emission ya kan. Oke. Saya nggak ikut grup apa-apa, tapi saya sepedaan lah gitu. Sepeda. Nah, walaupun secara postur kayaknya bohong gitu ya, tapi saya nggak ngomong Mas. Ya memang karena sepedaannya dari warung ke warung. Dari warung ke warung. Kan? Kalau orang kan sepedaan 100 km gitu kan. Kalau saya 100 warung. Karena konsep pemberdayaan Mas. Benar. Meningkatkan ekonomi masyarakat. Kenapa gue jadi ngomong cerita kayak gini ya? Oke lah. Jangan-jangan mitra binaan ya itu ya. Curhat. Jadi kita banyak makan, banyak bahagia. Nah, anyway kembali ke yang tadi. Jadi Mas kan tadi menanyakan apa sih spirit utamanya. Spirit utamanya itu adalah, kan kita semua diajarin ya sama orang tua kita, sama guru-guru kita, bahwa kalau kita tuh jadi manusia harus bermanfaat buat lingkungan. Iya. Kesannya bahasanya apa ya? Oh kok klise ya? Klise ya. Kayak cuma buat kutipan-kutipan aja, tapi enggak, itu soulnya gitu. Itu dalam banget gitu, dan di agama pun kita diajarin begitu gitu. Jadi artinya poin itu yang menjadi pegangannya. Nah, Komdev kebetulan saya belajar. Karena dulu saya nanya sama senior-senior, apa sih bedanya Komdev sama CSR gitu. Tapi aku belum dapat jawabannya gitu, sehingga saya sekolah gitu. Karena cuma mencari jawaban itu aja sih. Mau cari jawaban itu. Sesederhana itu, karena ya belum dapat. Nah, akhirnya dari situ ngembang kan. Kita diskusi sama teman-teman NGO, sama teman-teman media, sama teman-teman yang lain. Dapatlah itu konteks bagaimana sih sebuah program pemberdayaan ini supaya bisa sustain dan berjalan, dan pelibatan tadi. Nah dari situ sih berangkatnya. Seringkali kadang ya itu kopdar, ketemu, ngobrol, ada ide, kita jalanin bareng. Spiritnya di situ Mas. Jadi even waktu COVID pun ya selagi kita masih negatif, kita keluyuran Mas. Kalau udah positif masuk lagi. Selonjor dulu di rumah. Begitu udah negatif kita keluar lagi. Tanda disuruh istirahat itu Mas. Karena kan kita harus ngobrol yang terakhir. Nah dari situlah itu sebenarnya jamunya lah ya, ramuannya ya. Karena di situ keluar tuh semua ide-ide. Jadi kita nggak pernah mati langkah. Gitu. Oke. Iya Mas. Dari cerita yang tadi disampaikan oleh Mas Arya itu menurut saya sangat inspiratif ya Mas, bisa bernuansa motivasi yang besar kepada teman-teman generasi muda Mas gitu kan. Dan itu sangat align terhadap series kita pada hari ini, bagaimana muda energi itu bisa diimplementasikan. Dari secara tim kita harus melengkapi satu sama lain. Sebagai manusia juga kita harus menjadi manusia yang bermanfaat buat sesamanya Mas. Karena hakikatnya kita sebagai anak muda juga kan bisa membantu sesamanya mengimplementasikan hal-hal yang kita miliki, yaitu energinya gitu Mas. Terima kasih banyak udah mampir nih ke podcast Kitar Kita. Jadi kedepannya anak-anak muda bawalah semangat-semangat itu. Jadi ketika teman-teman punya ide, teman-teman punya cita-cita, jangan takut untuk diimplementasikan ya Mas ya. Iya. Kuncinya adalah maju terus aja. Bagian nanti mentok, minggir, maju lagi. Gitu ya Mas ya. Jangan lupa ngobrol. Jangan lupa ngobrol, ngopi. Kita hidup nggak sama gadget Mas. Iya bener. Handphone nggak bisa diajak ngomong. Kecuali yang di sana ngangkat telepon kita kan gitu ya. Iya. Jadi mesti main Mas. Mesti main ya. Saya bingung membahasakannya dengan apa, tapi tadilah ceritanya gitu ya. Kolaborasi itu insya Allah akan lancar kalau kita silaturahmi lah bahasanya gitu kira-kira. Jadi kopi darat, ketemu langsung sama teman-teman, ngobrol, ide-idenya akan keluar. Dan kita bukan dalam posisi kompetisi antar generasi, ini adalah sebuah kolaborasi dari dua generasi kan gitu. Luar biasa. Jadi masuk ya? Masuk. Jadi kira-kira itulah yang Oke. yang mesti dipegang sama teman-teman. Mas Arya, pesan buat generasi muda Mas dalam rangka Sumpah Pemuda ini apa Mas? Ya, jadi pesannya adalah tetap berani.
karena keberanian itu modal utamanya. Kreatif itu udah pasti, karena di dalam kreativitas itulah kita bisa menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik. Dan juga kita tetap berkolaborasi, kita nggak bisa sendiri. Jadi tetap berteman, perbanyak teman, mingle, kopi darat, ketemu teman-teman semua untuk gali lagi potensi yang ada. Semangat ini tentunya diharapkan bisa membawa perubahan. Jangan takut untuk mencoba dan maju. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita pembawa tongkat estafet yang benar. Itu sih Mas. Terima kasih banyak Mas dan teman-teman sekitar kita, sobat sekitar kita. Jangan lupa tonton terus series-series selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalau belum subscribe kanal YouTube kita, jangan lupa di subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.